beribadah, kita mau sekolah minggu walaupun cuman online, tapi kita masih bersyukur ya diberikan kesehatan, berkat, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Yuk sekarang kita mau berdoa dulu. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami Tuhan ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang memimpin Tuhan kami untuk setiap harinya Tuhan. Berikan kesehatan, perlindungan Tuhan, berkat-Mu Tuhan dan hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi ya. Lagu Yesus Pokok ya. Kita mau memuji Tuhan, kita tepuk tangan walaupun di rumah aja ya. Oke. Pakai gerakannya juga. Lagu yang kedua, kita udah lama banget nggak nyanyiin lagu ini. Kita mau nyanyi Saat Anak Tuhan, oke? Kita mau belajar berhitung ya. Kita lihat teman-teman kita di sekolah minggu udah berapa banyak. Tiga, dua, satu, anak Tuhan bawa
Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ketiga, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke, kita mau siapin nanti kita untuk dengar firman Tuhan. Bersyukur Tuhan tuh kami Tuhan, kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kalau kami mulai ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau yang nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang selalu memberikan kami kesehatan Tuhan. Berkat Tuhan untuk kami dan orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Pimpin Tuhan, kami mau serahkan semuanya Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya. Amin. Oke, kita berdoa firman Tuhan. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita kembali bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya kita akan berdoa, tangannya dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita semua yang percaya katakan, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ceritanya tentang Yusuf. Mungkin semua di sini sudah ada yang pernah mendengarkan ceritanya, tetapi kita akan mendengarkan lagi cerita ini. Yuk kita sama-sama duduk diam, kita akan mendengarkan
mendengarkan cerita ini sampai habis. Nah, di Kanaan, Bapak Yakub itu punya 12 orang anak. Wow, bisa dibayangin ya, ada 12 orang anak. Itu banyak sekali anaknya. Nah, tetapi anaknya yang ke-11 yang bernama Yusuf. Nah, Bapak Yakub ini sangat menyayangi sekali Yusuf. Dia sangat sayang sekali terhadap si Yusuf ini. Pokoknya dia jadi anak kesayangannya Pak Yusuf. Yusuf ini menjadi anak kesayangannya Bapak Yakub. Nah, saat itu Yusuf berumur 17 tahun. Jadi dia masih remaja, dia berumur 17 tahun. Yusuf mempunyai ibunya bernama Rahel. Nah, jadi Bapak Yakub ini lebih sayang kepada Yusuf daripada sayang kepada anak-anaknya lain atau kakak-kakaknya Yusuf, abang-abangnya Yusuf ini. Jadi Yusuf ini dikasih sebuah jubah. Jadi bapaknya si Yakub membuatkan jubah yang sangat indah, sangat bagus sekali untuk Yusuf. Ya kan? Sedangkan kakak-kakaknya yang lain tidak ada yang dikasih. Jadi cuma si Yusuf yang dikasih. Jubah yang sangat indah khusus untuk si Yusuf. Jadi itu membuat saudara-saudaranya Yusuf yang lain ini mereka menjadi sangat marah. Mereka iri, mereka dendam kepada Yusuf. Karena Yusuf menjadi kesayangan ayahnya. Nah, suatu hari si Yusuf ini bermimpi. Jadi Yusuf bermimpi ada 11 gandum, ya 11 ikat gandum. Itu yang punya berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya si Yusuf ini. Dia mengelilingi berkas gandumnya Yusuf dan gandum-gandum saudara-saudaranya ini sujud kepada gandumnya si Yusuf. Si Yusuf bermimpi lagi. Dia bermimpi bulan, bintang, matahari, bulan, dan 11 bintang. Ya, mereka semua sujud menyembah kepada Yusuf. Ya, dan itu membuat saudara-saudara semakin marah, membuat mereka semakin membenci Yusuf. Suatu hari Bapak Yakub ini menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba ada di padang. Ya, jadi Yusuf disuruh untuk menemui saudara-saudaranya untuk melihat keadaan mereka. Nah, jadi saudara-saudara Yusuf ini yang benci kepada Yusuf, mereka lalu mencari ide yang sangat buruk, tapi ide yang sangat jahat, tidak boleh ditiru ya adik-adik ya. Jadi idenya mereka mau membunuh si Yusuf, ya kan? Tetapi akhirnya mereka mengambil jubah Yusuf. Jubah Yusuf diambil, lalu Yusuf dimasukkan atau dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Jadi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur kering, tapi jubahnya diambil. Lalu oleh saudara-saudaranya jubahnya itu dilumuri oleh darah. Tapi darah binatang ya, darah kambing. Mereka menyembelih kambing, lalu darahnya dilumurkan ke baju atau jubahnya Yusuf tadi. Nah, lalu mereka mengatakan kepada ayah Yusuf, mereka mengatakan bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yusuf sedih, dia menangis. Dan saudara-saudara Yusuf itu menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Jadi dia menjadi budak, menjadi pembantu, menjadi tukang suruh-suruhnya orang Midian. Lalu pedagang Midian ini menjual lagi si Yusuf. Jadi si Yusuf sudah dibeli, lalu dijual lagi. Dijual kepada Potifar, yaitu dia panglima pengawal Raja Fir'aun yang ada di Mesir. Tetapi Tuhan memberkati, menyertai Yusuf
sehingga membuat apa yang dikerjakan Yusuf menjadi berhasil, adik-adik. Lalu Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Ya. Lalu suatu hari istri Potifar ini merayu Yusuf. Merayu Yusuf agar Yusuf berdosa kepada Tuhannya. Tapi Yusuf menolak, dia tidak mau berdosa. Jadi istri Potifar ini marah, dia sangat marah ya. Dan memfitnah Yusuf. Lalu Potifar ini lebih mempercayai istrinya daripada si Yusuf. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya Yusuf dipenjara. Nah, di dalam penjara Yusuf bertemu dengan 2 hamba Fir'aun. Ya, ada 2 hambanya Fir'aun, ada di dalam penjara juga bersama-sama dengan Yusuf. Nah, suatu hari 2 hamba Fir'aun ini bermimpi, tetapi mereka tidak tahu apa arti mimpi mereka. Nah, ketika mereka menceritakan kepada Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf dengan Yusuf bisa mengartikan arti mimpi mereka. Jadi Yusuf mengartikan mimpi 2 hamba Fir'aun tersebut. Nah, mimpi kedua hamba Fir'aun ini menjadi kenyataan, adik-adik. Benar apa yang diartikan oleh Yusuf. Jadi juru minum Fir'aun ini dibebaskan. Tetapi juru roti itu dihukum gantung sampai dia mati. 2 tahun kemudian setelah peristiwa itu, Fir'aun bermimpi. Jadi Fir'aun bermimpi, ada 2 mimpi Fir'aun. Ya, dia sangat resah, dia sangat bingung. Dia tidak tahu apa arti mimpi tersebut. Dan di seluruh negeri situ tidak ada juga yang bisa mengartikan dan tidak tahu arti mimpi Fir'aun tersebut. Jadi Fir'aun ini semakin resah, semakin bingung. Ya. Nah, juru minuman ini ingat. Akhirnya dia ingat, oh iya, gitu ya. Aku ingat. Jadi dia ingat waktu dia di dalam penjara dia bermimpi dan mimpinya diartikan oleh Yusuf. Nah, jadi dia ingat, lalu dia menceritakan, dia memberitahukan kepada Raja Fir'aun ini bahwa ada loh gitu, ada yang bisa mengartikan mimpi gitu. Dan dia sekarang ada di penjara. Nah, lalu Fir'aun menyuruh seseorang untuk menyuruh pengawalnya untuk memanggil Yusuf untuk menghadap dirinya, untuk memberitahukan arti mimpi Fir'aun. Lalu Yusuf, ketika Tuhan memberkati Yusuf, maka melalui Yusuf dapat mengartikan mimpi yang Fir'aun mimpikan itu. Jadi Yusuf mengartikan mimpi-mimpi Fir'aun. Nah, jadi mimpinya itu artinya akan ada 7 tahun kelimpahan. Jadi melimpah ruah makanan selama 7 tahun. Tetapi 7 tahun kemudian akan ada kelaparan yang sangat luar biasa. Jadi kelaparan hebat, kelaparan besar yang sangat luar biasa. Nah, jadi Fir'aun ini sangat senang dan kagum melihat Yusuf. Yusuf ini mempunyai hikmat yang luar biasa. Maka Yusuf diangkat menjadi pimpinan tertinggi untuk urusan penyimpanan makanan yang ada di negeri tersebut. Nah, jadi Yusuf ini menjadi penguasa kedua setelah Fir'aun. Dia berkuasa ada di Mesir. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Mereka datang untuk membeli makanan ada di Mesir karena di negeri mereka mengalami kelaparan hebat. Ya, karena mimpi-mimpi Yusuf itu menjadi kenyataan. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kemudian kelaparan. Jadi seluruh negeri di mana-mana itu kelaparan. Jadi saudara-saudara Yusuf ini juga datang ke Mesir. Ya, dari Kanaan mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan juga.
lalu mereka sujud menyembah kepada Yusuf, dan mereka tidak mengenali Yusuf. Ya, mereka tidak mengenali Yusuf. Nah, saat Yusuf melihat saudara-saudaranya sudah berubah, mereka semua, Yusuf memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Nah, saudara-saudara Yusuf ketika mengetahui bahwa itu adalah Yusuf, orang yang dulu mereka benci, orang yang mereka dulu mereka jahatin, ya kan, menjadi penguasa ada di negeri Mesir, mereka sangat ketakutan. Ya, nah, ketika saudara-saudara Yusuf ini, mereka dengan kemarahan, ya, mau mencelakakan Yusuf karena iri kepada Yusuf, tetapi Tuhan memberkati Yusuf, ya kan, menjadikan Yusuf menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa ada di Mesir. Dan akhirnya seluruh keluarga Yusuf dibawa ke Mesir, mereka hidup berbahagia, mereka berkumpul kembali bersama-sama dalam sukacita, sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada kemarahan lagi di dalam diri mereka, dan mereka sudah bersama-sama hidup bahagia ada di Mesir. Nah, jadi adik-adik, ketika kita berada di tempat di mana banyak orang, mungkin orang-orang atau saudara kita sendiri mungkin yang mereka melakukan hal-hal jahat kepada kita, mau teman, saudara, siapapun yang melakukan hal jahat kepada kita, tapi ketika kita rendah hati, ketika kita tetap taat kepada Tuhan, ya kan, dan kita tidak dendam seperti Yusuf, dia tidak dendam sama sekali kepada saudara-saudaranya yang jahat kepada dia, tapi dia tetap baik hati, tetap memaafkan, ya kan, orang-orang yang melakukan kesalahan kepada dirinya, maka Tuhan akan membuat kejahatan itu menjadi kebaikan bagi diri kita. Jadi ketika ada orang yang jahat kepada kita, kita akan tetap melakukan hal baik, maka melalui kejahatan yang orang-orang lakukan itu, Tuhan memberkati kita, bahkan membuat kita menjadi naik, menjadi orang yang berhasil seperti Yusuf. Oke adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita semua sudah diberkati oleh cerita firman Tuhan. Kiranya adik-adik semua juga diberkati. Dan sekarang kita akan berdoa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami bertumbuh dalam iman dan kasih pengenalan akan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang baik hati, dan orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau menjagai kami, memberkati seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu pada saat ini. Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Hari ini sudah beribadah sekolah minggu. Sampai bertemu lagi dalam ibadah-ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Sehat selalu. Shalom.